أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih meneguhkan iman kita, dan semoga Allah matikan kita berada di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya, yaitu mungkin bisa dikatakan sebelum bulan Ramadan, kita telah mulai mengkaji tafsir surat Abasa, yaitu mengisahkan ataupun membicarakan perihal Rasulullah SAW yang ketika berdakwah di depan udhama'il Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, lalu kemudian anja'ahul a'ma, datang seorang yang buta meminta untuk diberikan mau'idah atau meminta untuk diberikan irsyad, tetapi Rasulullah SAW mengambil ijtihad untuk berpaling darinya, dan seterusnya sampai kemudian ayat yang ke-16. Maka insyaallah di malam hari ini kita lanjutkan pada ayat ke-17 dengan tema peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tidak mengerti hakikat dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang hidup di atas muka bumi ini, dia tidak beribadah kepada Allah, maka tentunya dia sama saja seperti orang yang tidak kenal dirinya sendiri. Karena manusia adalah hamba, yang hamba itu haruslah taat kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Jadi ayat ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Maka di sini kita bahas qutila, qaf ta lam. Cek. Kita bahas qutila, qaf ta dan lam. Maka al-qaf wa ta wal lam aslun sahihun yadullu ala idlali wa imatah. Jadi qaf, ta dan lam itu merupakan asal kata yang darinya menunjukkan idlal wal imata. Idlal itu penghinaan, imata yaitu peniadaan, dalam arti dimusnahkan, pemusnahan. Maka ketika dikatakan qutila, diartikan di sini celakalah, ya, maka itu celaka bermakna dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dibinasakan. Oleh karenanya dari makna ini qutila memiliki dua makna. Yang pertama udziba, yang kedua lu'ina. Udziba, yang kedua lu'ina.
Udziba itu diazab, lu'ina dilaknat. Maka orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, azab di sini azab karena dosa-dosa yang dia lakukan, sama saja dia dilaknat. Tetapi tidak semua orang yang diazab oleh Allah dialah orang yang dilaknat. Jadi tidak semua orang yang diazab oleh Allah orang yang dilaknat. Namun dari makna yang kedua, lu'ina, dilaknat, maka setiap orang yang dilaknat oleh Allah pasti akan diazab. Setiap orang yang dilaknat oleh Allah pasti akan diazab. Maka nanti tergantung, kalau lu'ina di sini la'ana berkaitan dengan amalan seorang muslim, masih muslim tapi melakukan dosa, yang dosa tersebut yatarattab 'alaiha al-la'nah, di sana ada laknat Allah, maka tergantung Allah. Wa in syaa udziba wa in syaa ghufira lahu. Jika Allah mau Allah azab, tapi jika Allah mau Allah juga ampuni dosanya. Seperti apa? Hadis contohnya, la'anallah akilar riba, Allah melaknat pelaku riba. Maka pelaku riba ini kalau dia masih muslim, meninggal di atas keimanan kepada Allah, dia menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berhak diazab. Tetapi berhak diazab ini ketika sudah di akhirat tahta masyiatillah, sesuai dengan keinginan Allah. Mau diazab yaitu tergantung keinginan Allah, mau tidak diazab ataupun diampuni yaitu juga tergantung keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka udziba sama lu'ina. Jemaah yang dirahmati Allah, Allah tadi kutilal insanu, celakalah manusia. Kutila yang diartikan ke bahasa Indonesia celaka, di bahasa Arab kan, atau menurut bahasa Arab ada dua, udziba dengan lu'ina, diazab dan dilaknat. Sekarang insan, siapa yang dimaksud manusia pada ayat ini? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 3 pendapat tentang manusia dalam ayat ke-17 surat Abasa. Ahaduha, yang pertama, annahu isyaratun ila kulli kafirin. Ini merupakan ungkapan, ya, petunjuk untuk mengungkapkan orang kafir. Makna insan di sini adalah orang kafir. Jadi celakalah orang-orang kafir. Maknanya begitu. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Mujahid. Wa qala Ibnu Atiyah, dan Ibnu Atiyah mengatakan du'aun ala ismil jins, yaitu sebutan untuk nama jenis. Manusia ini kan jenis, manusia, hewan jenis, tumbuhan jenis. Maka penyebutan untuk nama jenis wahwa umumun, maka ini umum, manusia umum, siapapun. Yuradu bihil khusus, tetapi dalam makna ayat di situ, walaupun ungkapannya umum, namun yang diinginkan oleh Allah khusus. Siapa? Orang kafir. Maka ada namanya sebuah kaidah lafdzul umum, ya, yuradu bihil khusus. Lafalnya umum tetapi dimaknai secara khusus. Ya, maka disebut yang pertama tadi al-kafir atau al-insan al-kafir, manusia yang kafir. Lalu beliau mengatakan wal makna, adapun makna, kecepatan enggak Pak? Enggak ya? Qutilal insan al-kafir, celakalah manusia yang kafir. Ini menurut pendapat yang pertama. Wa makna kutila, dan makna kutila yaitu ahlun ayyud'a alaihi bihadza, dia layak untuk disebut dengan penyebutan ini. Jadi kutila artinya apa namanya, orang yang layak disebut celaka. Dan siapa yang layak disebut celaka? Al-insan al-kafir, manusia yang kafir. Jemaah yang dirahmati Allah,
Lalu dalam kitab Nadhmudz Durar fi Tanasubil Ayat was Suwar miliknya Al-Imam Al-Biqai, ini sedikit tentang tafsir ini. Dalam kitab Nadhmudz Durar itu pembahasan tentang munasabah. Apa keterkaitan ayat 1 dengan berikutnya? Apa kaitannya ayat pertama dengan ayat terakhir? Apa kaitannya surat sebelum dengan surat setelahnya? Dan seterusnya. Ini dibahas dalam kitab tafsir namanya Nadhmudz Durar miliknya Al-Imam Al-Biqai. Al-Imam Al-Biqai mengatakan perihal ayat ini, qutilal insan binafsihi, manusia celaka karena dirinya sendiri. Karena apa? Nah, beliau mengatakan dia celaka sebenarnya sebabnya karena dirinya sendiri. Karena apa? An-nasi li rabbihi, dia lupa kepada Rabbnya. Disuruh untuk beriman lupa. Makanya lupa ini kan tabiat manusia, namun yang celaka adalah melupakan. Namanya lupa itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan maafkan. Orang yang sholat maghrib 4 rakaat tidak berdosa, syaratnya lupa, kan begitu. Tetapi kalau sengaja maka berdosa, sengaja dia berdosa. Lalu sebab yang selanjutnya kata beliau, al-mutakabbir ala ghairihi, dia sombong kepada yang lain. Diberi kelebihan sedikit berupa ilmu atau harta atau jabatan atau kelebihan-kelebihan yang lain, dia sombong. Ya, dia sombong. Wal mu'jab bisyama'ilihi, dan dia takjub dengan jasadnya, dengan apa bentuk tubuhnya. Dia sebagai laki-laki tampan, perempuan cantik. Dia bangga dengan ketampanannya, dia bangga dengan kecantikannya, ya. Padahal allati abda'aha lahu khaliquhu, padahal Allah lah yang menciptakannya. Dan begitu. Hasala qatluhu, maka kecelakaan itu, celaka disebut celaka itu karena sebab apa? Bila'nihi wa tardihi, karena laknat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhkannya dia dari rahmat Allah. Jadi menurut Al-Imam Al-Biqai, dia disebut qutila, celaka karena laknat Allah dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang hidup itu kalau nggak dapat orang hidup kalau tidak dapat rahmat maka sia-sia. Apalagi orang Islam yang dicari apa? Rahmat Allah. Orang Islam yang dicari apa? Ampunan Allah. Kan begitu. Orang Islam hidup kok isinya cuma laknat, ya, isinya cuma dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niscaya apa yang menjadi upaya dia di atas muka bumi ini akan benar-benar sia-sia. Hidupnya hampa. Wa faragha minhu bi aisari sa'yin wa ashalihi min kulli may yasihu dzalika minhu li'annahu asra'u syai'in ilal fasad li'annahu mabniun ala naqais illa man asamallah. Maka kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi, Allah Subhanahu wa ta'ala tolong, akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kutilal insan. Yang pertama apa tadi? Insan artinya al-kafir, orang kafir. Arti yang kedua, annahu Umayyah bin Khalaf. Ini al-insan yaitu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf seorang yang luar biasa memusuhi Rasulullah SAW pada saat itu. Ini dikatakan oleh Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak mengatakan qutilal insan secara spesifik yaitu siapa? Umayyah bin Khalaf. Lalu pendapat yang ketiga, annahu Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab. Kita kenal Utbah dan Utaibah. Siapa ini? Anaknya Abu Lahab. Siapa ini? Mantunya Rasul. Kan begitu. Menantunya Rasul, tapi kemudian cerai dengan anaknya Rasul.
Jadi Utbah anaknya Abu Lahab, benar bin Abu Lahab. Utbah ibnu Abi Lahab, dia pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, inni kafartu birobbin najmi idha hawa. Sungguh aku telah kufur, naudzubillah, kepada Rob bintang yang apabila terbenam. Baik, Robnya apa? Waktu fajar. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma sallit alaihi kalbak. Ya Allah, kuasakan atasnya anjingmu. Jadi Allah berdoa kepada Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anjingmu itu berkuasa atasnya. Tentu anjing di sini maksudnya anjing ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam beberapa riwayat fa'akhodal asadu, maka dia dimangsa oleh al-asad, oleh singa, fitori kisam, ketika melakukan perjalanan menuju Syam. Jadi Allah berdoa, Allahumma sallit alaihi kalbak, ketika dia melakukan perjalanan ke Syam, dimangsa oleh singa. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan dari Abi Naufal bin Abi Aqrab, beliau mengatakan dari bapaknya, kana Lahab bin Abi Lahab, Lahab bin Abi Lahab atau Utbah bin Abi Lahab tadi, yasubbun Nabi, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, Allahumma sallit alaihi kalbaq. Ya Allah, kuasakanlah kepadanya anjingmu. Allahumma sallit alaihi kalbak. Lalu kemudian fakharaja fi qafilatin yuridu Syam, maka dia keluar ikut dengan kafilah menuju Syam. Fanazala mangzila, lalu kemudian di tengah perjalanan dia turun untuk istirahat, lalu mengatakan, inni akhafu da'wata Muhammadin, aku takut akan doanya Muhammad. Dia pernah berdoa, ya Allah, kuasakanlah atasnya anjingmu. Lalu orang-orang yang ada di sekitar dia mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Fahattu mata'ahum, lalu mereka menurunkan barang-barang yang ada di kendaraan itu, diturunkan. Wa qa'adu yahrusunahu, orang-orang mereka duduk menjaga Utbah tadi agar tidak dimangsa oleh binatang buas. Dalam keadaan seperti itu, faja'al asadu, maka datanglah singa, fantaza'ahu fadhahaba bihi, lalu kemudian singa itu mengambilnya dan membawa pergi. Jadi dimangsa, dibawa, diseret oleh singa. Bisa kita bayangkan jamaah yang dirahmati Allah, sebesar apa singanya. Singa mampu membawa manusia, berarti singanya itu mungkin bisa jadi sebesar sapi. Karena kalau kita lihat di video, kalau mungkin di kebun binatang yang di Indonesia kecil-kecil singanya, tapi di video orang-orang luar negeri memelihara singa, itu kalau dilihat antara manusia dengan singa itu posturnya masih besar singa. Berarti singa itu kalau hari ini ada di tempat kita mirip seperti sapi besarnya. Nah, singa yang seperti itu membawa Utbah, lalu kemudian ditarik dan dibawa pergi. Fadhahaba bihi, dikatakan di dalam riwayat ini. Maka ini diriwayatkan oleh Sahihul Isnad, isnadnya sahih, Hasanahul Hafidh Ibnu Hajar, dan Ibnu Hajar mengatakan riwayat ini hasan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang ketiga dimaksud qutilal insan adalah Utbah bin Abi Lahab. Maka ada sebuah kaidah yaitu apa? Al-ghalib fi itlaqi lafdil insan fil Qur'anil Makki ayatul kafir. Kebanyakan ketika disebut lafal manusia al-insan secara mutlak, al-insan tidak disandarkan kepada sesuatu, disebut al-insan di dalam Al-Quran, dan itu merupakan ayat makiyah,
maka maknanya orang kafir. Kami ulangi lagi, secara kaidah kebanyakan ketika ada ayat makiyah yang ayat tersebut disebut di dalamnya yaitu lafal al-insan, maka maknanya adalah kafir, orang kafir. Walaupun tidak kemudian dikatakan al-insan al-kafir, tetapi di situ maknanya al-kafir, yaitu orang kafir. Dan tentunya ketiga pendapat ini tidak bertentangan. Pendapat yang pertama apa tadi? Al-insan al-kafir. Insan di sana maknanya manusia yang kafir. Yang kedua yaitu Umayyah bin Khalaf, orang kafir juga. Yang ketiga Utbah bin Abi Lahab, orang kafir juga. Maka pendapat kedua dan ketiga mentaksis, mengkhususkan dari pendapat yang pertama. Pertama secara umum orang kafir celaka. Lalu siapakah di antara yang celaka itu? Orang kafir tadi Umayyah bin Khalaf dan Utbah bin Abi Lahab. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Mujahid, Al-Imam Mujahid mengatakan, maka fil Quran, apa yang terdapat di dalam Al-Quran, kutilal insan, disebut kalimat kutilal insan, fa innama uniya bihil kafir, maka yang dimaksud di sana adalah al-kafir, yaitu orang kafir. Wa kullu kutila fil Quran fa ma'nahu lu'ina, dan setiap apa yang ada di dalam Al-Quran lafal kutila menurut Mujahid maknanya adalah lu'ina, dilaknat. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kutilal insanu, langsung selanjutnya ma'akfaroh, ya, ma'akfaroh. Di dalam terjemahan Indonesia dikatakan alangkah kufurnya dia, tanda seru, maknanya takjub, heran, ya, celakalah manusia, alangkah kufurnya dia, ya, alangkah besar kekufuran dia, dan seterusnya. Ini takjub di dalam terjemahan yang ada di tangan kita. Lalu kemudian sebenarnya apa makna ma'akfaroh? Salah satu aujuhin, ada 3 pendapat. Kira-kira kecepatan Pak ya? Nah, baik. Ini belajar tafsir, mudah-mudahan tidak bosan kita. Ma'akfaroh ada 3 pendapat. Yang pertama, at-ta'ajjub min kufrihi, heran terhadap kekafirannya, kekufurannya. Sebagaimana ini diambil oleh penerjemahan Indonesia, yaitu apa? Di terjemahan Indonesia dikatakan alangkah kufurnya, takjub. Pendapat pertama, at-ta'ajjub min kufrihi, heran, takjub terhadap kekufurannya. Wal makna, dan maknanya ijabu min kufril insani, maka hendaklah kalian heranlah kalian. Di sini ada makna perintah, maknanya begini: heranlah kalian terhadap kekufuran manusia yang bersamaan dengan itu ihsanillahi ilaihi, Allah memberikan kebaikan kepadanya, wa ayyadihi ingda, dan Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Jadi takjublah kalian kepada kekufuran manusia. Kenapa mereka bisa kufur? Heranlah kalian, padahal bersamaan dengan itu Allah berikan kebaikan dan Allah tolong. Masih ditolong dan berikan kebaikan kok kufur, kan begitu? At-ta'ajjub min kufrihi. Ini pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua, yaitu maknanya malladzi akfaroh, apa yang membuat mereka kufur. Apa yang membuat mereka kufur? Ayyu syai'in akfarahu, terhadap apakah mereka kufur? Ala wajil istifham, di sana yaitu pertanyaan bukan takjub. Jadi celakalah manusia, kenapa mereka kufur, kan begitu? Kufur apakah yang mereka kufuri, kan begitu? Ini pendapat yang kedua.
Qalahus Suddi, dan ini dikatakan oleh As-Suddi yang sering dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Lalu pendapat yang ketiga, ma'al-anahu, apa yang membuat mereka terlaknat. Apa yang membuat mereka terlaknat. Qutilal insanu ma akfarah, celaka manusia, ya, apa yang membuat mereka terlaknat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kebiasaan orang Arab itu kalau takjub, ini mirip orang-orang Indonesia, khususnya yang kami tahu orang-orang Jawa Timur, ya. Orang Arab itu kalau takjub begini, ada orang bagus, ada orang baik, qatalahullahu ma ahsana, ya, celaka, alangkah bagusnya ini. Kalau kita kan apa itu Pak? Orang-orang Jawa Timur gimana? Gimana Pak? Ada yang pernah ke Jawa Timur Pak? Atau orang sana Pak? Kata-kata, itu Pak, ya, apik men kan gitu, dan seterusnya. Jadi untuk memuji sesuatu takjub, dia mengucapkan kata-kata seakan-akan memberikan celaka, doa celaka, padahal itu takjub, kan begitu. Wah, mati, bagus amat, kan begitu. Kalau kita, nah ini orang Arab begitu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan qutilal insanu ma akfarah, ada yang mengatakan mati orang ini. Kenapa mereka bisa kufur, kan begitu? Dan seterusnya. Ini kebiasaan orang Arab, atau ketika mereka memuji atau takjub ada yang lain, kata-kata tidak harus mati, tetapi di sana ada kadang-kadang celaan dan yang lainnya. Maka di sini ada keterkaitan dengan kebiasaan orang Arab saat itu dengan ayat ini, penyebutan qutilal insanu ma akfarah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat ke-18, Allah berfirman, min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakannya. Yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ayyi syai'in khalaqal insan al-kafir rabbuhu hatta yatakabbar, dari apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan orang kafir, kok dengan itu sehingga mereka bisa melakukan kesombongan. Kok mereka sombong? Sebenarnya dibuat dari apa ini? Kan begitu. Ini kok begini kamu ini? Sebenarnya kamu itu tercipta dari apa bisa seperti ini? Ya, orang kok bandel amat. Anak kayak mana ini? Atau ciptaan kayak mana ini, kan? Seterusnya. Cek. Wa yata'azzam an ta'ati rabbih wal iqrar bit tauhid, ya. Dia kemudian sombong untuk tidak melaksanakan ketaatan kepada Rabb-nya dan tidak mengikrarkan tentang ketauhidan, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Summa bayyana jalla sana'uhu alladhi minhu khalaqa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan mereka. Wa qala Ibnu Atiyah mengatakan, istifhamun ala makna takrir ala tafahamati syai' alladhi khalaqal insan minhu. Di sini ada istifham, sebuah pertanyaan, tetapi pertanyaan itu maknanya takrir, ikrar, yaitu untuk menegaskan bahwasanya mereka itu ciptaan Allah. Jadi kamu kok kufur? Kenapa? Kamu itu ciptaan Allah loh. Ngapa kufur kepada Allah? Begitu maknanya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dilanjutkan dengan apa atau dari apa mereka diciptakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-19, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, yaitu dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya, ya. Min nutfatin, dari air mani, khalaqahu, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, faqaddarahu, dan menentukan.
Di sini menentukan, ada yang mengatakan takdir dan yang lainnya. Nanti insya Allah kita bahas. Maka di sana ada sebuah kata, ya, mengandung sebuah kata, yaitu maknanya atansa khalqaka ya bena Adam. Apakah kamu luputaanmu wahai manusia, wahai anak Adam? Wa qad dzakarallahu al-insana bihadhil haqiqah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan manusia dengan hakikat ini fi ghairi maudhi'in, tidak hanya pada satu ayat. Jadi Allah menjelaskan bagaimana penciptaan manusia tidak hanya pada satu ayat, tetapi dalam beberapa ayat di beberapa surat. Namun kenapa manusia masih lupa siapa yang menciptakan mereka? Dalam ayat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin." Kemudian kami ciptakan mereka dari nutfah, dari mani, fi qararim makin, di tempat yang aman, yaitu rahim. Diciptakan, dimasukkan ke dalam rahim. Dan dalam ayat yang lain dikatakan min nutfatin amsaj, dari nutfah, dari air mani yang bercampur. Dijelaskan oleh mufasir, bercampurnya air mani laki-laki dengan air mani wanita. Dalam ayat yang lain pun dikatakan alam yakun nutfatam mim mani yumna, ya, tidakkah kemudian berasal dari nutfah, lalu dari mani, ya, mim mani yumna, yang kemudian mani itu ditumpahkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka nutfah itu berasal dari kata natofa. Nun tofa. Aslani ahaduhuma nuduwah wal balal. Maka nun tofa itu hukum ataupun makna asalnya adalah al-balal. Apa balal? Basah. Jadi nutfah itu sesuatu yang basah. Summa yusta'aru wa yatawassa bihi, kemudian nutfah itu diambil, diserap dan dikembangkan bahasanya, maka menjadi al-ma' as-safi, air yang safi, air yang tidak tercampur dengan apapun. Namanya air yang apa itu, Pak? Enggak kecampur. Apa, Pak? Bening atau murni, air yang murni, tidak tercampur dengan apapun. Madu murni kan begitu, enggak kecampur dengan apapun. Wa yu'tabaru biha an ma'ir rajul, dan itu diungkapkan untuk air dari laki-laki. Jadi mani atau nutfah, mohon maaf, itu ungkapan untuk maninya laki-laki, ya, nutfah untuk maninya laki-laki. Oleh karenanya Ahnaf bin Qais Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, ajaban libni Adam, sungguh mengherankan perkara anak Adam. Yatakabbaru, dia sombong. Kenapa dia sombong? Mengherankan ada orang sombong. Wa qad kharaja min majrul bauli marrataini, sedangkan dia pernah keluar dari tempat keluarnya air seni 2 kali. Kenapa orang sombong? Kata Ahnaf bin Qais, apa yang dia sombongkan? Dia itu pernah keluar dari tempat air seni 2 kali. Dari air seni, ya, laki-laki, kemudian ketika masuk ke rahim wanita, berkembang menjadi janin, setelah siap untuk keluar dari tempat keluarnya apa? Wanita, kemaluan wanita, dari kemaluan laki-laki, lalu kemudian dari kemaluan wanita. Kok sombong? Padahal itu merupakan perkara yang sangat menjijikkan. Tapi kenapa dia bisa sombong? Waqad marra, waqad kharaja min majrul bauli marrataini, pernah keluar dari tempat kencing 2 kali. Kata Ahnaf bin Qais. Kata Al-Hasan, ajaban libni Adam, sungguh menakjubkan perkara anak Adam. Yaksilul khur'a, dia mencuci kotoran biyadihi fil yaum marrataini,
dia cuci kotoran, ya, tangannya dari kotoran dalam satu hari 2 kali. Mungkin beliau melihat kondisi manusia biasanya kalau buang air 2 kali. Ya takabbar, tetapi kemudian dia sombong. Yu'aridu jabbaras sama, dia menentang yang mengendalikan langit. Jadi kenapa sombong? Orang dia sering megang kotoran kok sombong. Kalau kita kadang-kadang, kenapa kita sombong? Kita kemana-mana bawa kotoran. Kita kalau nggak ada kotoran nggak mungkin. Berarti dia saum pun tetap ada kotoran. Ya, kenapa sombong? Kemana-mana dia naik kendaraan yang paling mewah, tetap bawa kotoran. Dia tinggal di rumah yang megah, tetap bawa kotoran. Pergi ke suatu tempat yang paling indah, tetap bawa kotoran. Kok sombong? Kan begitu. Ini apa yang diambil faidahnya dari perkataan Al-Hasan. Sudah azan belum, Pak? Belum. Baik, kita lanjutkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Maka kalimat khalaqahu faqaddarah, diciptakan kemudian ditakdirkan. Apa maknanya? Khalaqahu fasawwahu. Khalaqahu, Allah Subhanahu wa taala katakan khalaqahu, yaitu diciptakan, fasawwahu. Apa fasawwa? Disempurnakan penciptaannya. Jadi orang masuk di janin itu kan berkembang dari nutfah, terus alaqah, terus mudghah, terus kemudian jadi janin, lalu ditiupkan ruh, berkembang, lalu kemudian lahir. Jadi khalaqa itu fasawwaha, apa? Menyempurnakan. Kama qala, sebagaimana firman Allah taala, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah kamu kufur kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Summa min nutfatin, kemudian dari air mani, summa sawwaka rajula, kemudian Allah sempurnakanmu menjadi laki-laki yang sempurna. Jadi apakah kamu kufur? Ciptakan dari tanah, lalu air mani, lalu kemudian setelah itu diciptakan menjadi laki-laki yang sempurna. Dalam ayat yang lain dikatakan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dan yang telah menciptakanmu lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaanmu dan dijadikan seimbang. Enggak begini, Pak. Makanya orang nanti di hari kiamat ada yang begini, di antaranya yang nikah lebih daripada satu enggak adil. Nah ini, yang kayak gini lihat aja, oh ini lebih dari satu ini. Tapi ada yang begini gagah, wah ini yang banyak adil. Kalau satu wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu, menyempurnakan penciptaan itu dan kemudian menjadikan seimbang. Jalannya pun seimbang. Maka kalau misalkan kita berpikir, kenapa kita bisa jalan bahkan bisa lari? Padahal ya postur ataupun struktur tubuh kita begini, tapi bisa seimbang. Itulah karena Allah Subhanahu wa taala fa'adalak, yaitu menyeimbangkan kita. Tentu ini hukum untuk aglabun nas, kebanyakan manusia. Adapun orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan adanya sakit dan yang lainnya, ya ini tentunya di luar dari konteks hukum kebanyakan orang. Jadi ayat ini untuk berbicara untuk kebanyakan manusia. Atau orang-orang yang dia mungkin tidak bisa berjalan, tapi Allah tetap seimbangkan, yaitu apa? Tetap bisa makan dan minum. Orang yang tidak bisa makan dan minum pun diseimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Darahnya tetap ngalir. Kalau darahnya mampet, nggak bisa, dan seterusnya sampai kemudian dia meninggal dunia. Qala Ar-Raghib dalam Mufradat fi Gharibil Quran, Ar-Raghib mengatakan isyaratun ila ma aujadahu fil quwwah. Maka ini petunjuk tentang Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan atau menciptakan kekuatan dalam dirinya.
fayadharu halan fahalan ilal wujud bisurah, maka kemudian semakin hari semakin naik terus menerus sampai kemudian dia terbentuk penciptaannya. Jadi dari nutfah seterusnya kemudian diciptakanlah manusia. At-Tabari mengatakan ahwalan, beberapa keadaan. Nutfatan tarotan, nutfah air mani, summa alaqah, kemudian segumpal darah, summa mudghah, segumpal daging. Kenapa mudghah? Mudghah itu segini karena mudghah itu ungkapan untuk yang cukup untuk dikunyah. Nah, orang Arab kalau mau ngunyah itu daging secukupnya masuk ke mulut, maka segini mudghah. Lalu kemudian ila an atats alaihi ahwalu, kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kejadian-kejadiannya, wa huwa fi rahimi ummi, itu berada di rahim ibunya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi sebelum kita jeda untuk sholat, yaitu ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah kemudian menciptakan dari nutfah, lalu diciptakan itu dan kemudian ditakdirkan, yaitu apa? Summas sabila yassarah, yaitu yang artinya kemudian jalannya dia mudahkan. Summas sabil, kemudian jalannya yassarah, Allah Subhanahu wa taala permudah. Sedikit tentang sabil, yaitu at-tariq alladzi fihi suhulah, jalan yang di sana ada kemudahan-kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah azan, kita nanti bahas insyaallah dalam ayat ini, yaitu summas sabila yassarah, kemudian jalannya Allah Subhanahu wa taala permudah. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Tadi kita masuk kepada ayat yang ke-20. Kami ulangi lagi, Allah berfirman, summas sabila yassarah, kemudian ditentukan jalannya yassarah, lalu kemudian dipermudah kepadanya atau untuknya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabil itu adalah jalan di dalam ayat ini, yaitu at-tariq alladzi fihi suhulah, jalan yang di dalamnya terdapat kemudahan. Ini summas sabila yassarah. Maka sabil jamaknya subul. Sabil jamaknya subul, yaitu jalan. Oleh karenanya berjuang fi sabilillah, berada di atas jalan Allah. Sebagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman perihal para syaitan, la yasuddunahum anis sabil, sungguh setan-setan itu akan memalingkan dari jalan. Maka as-sabil ada alif lamnya, jika tidak disandarkan kepada apapun, maka ini maknanya yaitu sabilul haqq, jalan kebenaran. Jadi sabil jika tidak disandarkan kepada apapun, maknanya jalan kebenaran. Sehingga dalam ayat ini summas sabila yassarah, kemudian ditentukan jalannya dan dipermudah. Ulama berbeda pendapat, karena as-sabil itu yang artinya tadi kalau mutlak artinya adalah jalan kebenaran, tetapi
kalau dilihat pada ayat sebelum dan setelahnya masih berbicara penciptaan manusia. Masih berbicara tentang penciptaan manusia. Maka di sini Sabil memiliki beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan Sabil tadi. Yang pertama yaitu khurujuhu mim batni ummihi, keluarnya dia dari perut ibunya. Jadi kemudian setelah dalam ayat ke 18 dan 19, min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara, ya, dari nutfah kemudian diciptakan dan kemudian ditakdirkan dia. Setelah diciptakan di perut ibunya, tsummas sabila yassara, kemudian ditentukan jalan dan dipermudah. Maka di sini dikatakan pendapat yang pertama yaitu jalan keluar dari perut ibunya. Jadi mudah untuk dilahirkan. Jemaah yang dirahmati Allah, ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dhahak dan As-Sudi serta Qatadah. Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala mengatakan al-aula, yang paling layak, yang kita kedepankan tentang ayat tentang makna sabil di sini, yaitu fidzalika indi, kata beliau, menurutku bisawab, yang benar adalah qaulun man qala, perkataan siapa yang mengucapkan, yaitu at-tariq wa huwa al-khuruj min batni ummihi, keluar dari perut ibunya. Yassarahu, Allah Subhanahu wa taala permudah. Wa innama qulna dzalik, karena kami mengatakan yang demikian itu, kata At-Tabari, li'annahu asbahahuma bi dhahiril ayah, karena pendapat keluar dari perut ibunya itu lebih pantas dengan melihat ayat-ayatnya, ya, dengan melihat ayatnya. Wa dzalika annal khabara minallah qablaha wa ba'daha an sifatihi khalqah, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ayat sebelum dan ayat setelahnya masih tentang penciptaan manusia. Wa tadbirihi jismahu wa tasrifihi iyahu fil ahwal, Allah Subhanahu wa taala kemudian bentuk tubuhnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala atur dari kejadian ke kejadian berikutnya. Fal aula, masih beliau katakan, maka yang paling utama ayyakuna awsatu dzalika nadhiru ma qablahu wa ba'daha, kita melihat ayat sebelum dan setelahnya, kata Al-Imam At-Tabari. Jadi kalau kita ingin menafsirkan sabil, kita lihat ayat sebelum dan setelahnya. Walaupun tadi sabil secara kaidah asalnya maknanya adalah jalan kebenaran, tapi kalau kita lihat dalam ayat ini, ayat sebelum dan ayat setelahnya itu berbicara tentang penciptaan manusia, maka ini maknanya bukan jalan kebenaran, tetapi jalannya dipermudah ketika keluar dari perut ibunya. Ini menurut pendapat pertama yang dikatakan oleh beberapa sahabat dan kemudian dipilih oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Lalu beliau akhiri pendapat ini dengan ucapan beliau, liyakunal kalam, agar perkataan atau pendapat ini kulluhu fi makna wahid, semuanya pada satu makna, yaitu makna penciptaan manusia dari sebelum kemudian lahir, setelah itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-21. Ini yang pendapat yang pertama. Lalu kemudian As-Sam'ani mengatakan, aktsaru ahli tafsir, mayoritas ahli tafsir mengatakan ala annal murada minhu, bahwasanya yang dimaksud dengan summas sabila, as-sabil bimakna al-khuruj minar rahim, keluar dari rahim. Begitu pula dikuatkan oleh Ibnu Juzai, yaitu mengatakan hadza arjah, ini pendapat yang paling rajih, sebagaimana perkataan min nutfatin khalaqahu faqaddara, karena sebelumnya ada ayat mengatakan min nutfatin khalaqahu faqaddara.
Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, sabilu sa'adah wasyaqawah, jalan kebahagiaan dan jalan kesengsaraan. Summas sabila yassara, kemudian ditentukan jalan, baik jalan kesulitan atau jalan kebahagiaan, dan dipermudah di dalamnya. Kalau dia takdirnya sulit, maka akan benar-benar disulitkan. Kalau takdirnya dia itu mudah, akan benar-benar dimudahkan. Ini pendapat yang kedua. Imam Mujahid mengatakan, ya, kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, inna hadainahus sabila. Kemudian setelah manusia diciptakan, kami berikan hidayah kepadanya jalan. Imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur kepada Allah dan ada yang kufur. Bersyukur karena dia itu mengikuti jalan kebaikan, dan dia kufur karena mengikuti jalan keburukan. Lalu pendapat yang ketiga, yaitu sabilul huda wad dhalalah, jalan petunjuk atau jalan kesesatan. Ya, jalan petunjuk atau jalan kesesatan. Dan pendapat yang keempat, sabilu manafi'ihi wa madharrihi, jalan manfaat dan mudaratnya. Jalan manfaat dan mudaratnya. Maka dikatakan oleh Abu Bakar Ibnu Thahir, yassara ala kulli ahadin khalaqahu lahu. Allah akan mudahkan terhadap setiap orang apa yang menjadi takdirnya untuknya, wa qaddarahu alaih, dan kemudian ditentukan untuknya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu, beramalah karena masing-masing diciptakan akan berjalan sesuai dengan yang diciptakan atau sesuai dengan takdirnya. Takdirnya baik, akan berjalan dengan baik, akan berada di atas ketaatan. Takdirnya buruk, sulit untuk melakukan ketaatan. Atau dalam hadis yang lain, Rasul pernah berada pada takziah, melayat, lalu kemudian Rasulullah SAW mengambil kayu, lalu kayu itu digores-goreskan ke tanah. Kalau kita mungkin gambar lah, gores-goreskan ke tanah. Rasul mengatakan sambil menggores itu, dan beliau kemudian bersabda, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba lahu maq'aduhu minal jannah minan nar wa maq'aduhu minan nar minal jannah. Tidaklah seseorang itu kecuali sudah ditentukan tempat duduknya di neraka atau di surga. Orang sudah ditulis, kita ini sudah ditulis takdirnya di surga atau di neraka. Lalu beliau mengatakan, lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, afalan nattakil ala kitabina wa naddaul amal. Ya Rasulullah, kalau gitu ya sudah, kita bergantung kepada kitab kita saja, kepada takdir kita tinggalkan amal. Karena kalau Allah takdirkan kita masuk surga, pasti kita masuk surga. Allah takdirkan kita masuk neraka, kita masuk neraka. Ngapain amal? Sahabat ada yang memahami demikian. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, i'malu, amal, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, maka setiap orang akan berjalan sesuai dengan takdirnya. Dari hadis ini kita bisa mengambil ibrah, maka orang tidak ada yang tahu takdirnya. Sehingga ketika dia tidak tahu takdirnya, maka berusaha mudah-mudahan takdir yang ditentukan untuknya ini dari Allah merupakan takdir dia penghuni surga. Maka kata Rasul, beramalah, sudah nggak usah mikirin takdir. Bahasanya begitu. Saya takdirnya nggak usah dipikir, karena itu bukan merupakan beban syariat untuk kita. Allah tidak bebani kita untuk mengetahui takdir kita, tetapi Allah bebani kepada kita untuk bagaimana kita bisa beramal, karena syariat itu jelas, Al-Quran jelas, mana perintah mana larangan, tapi takdir tidak jelas. Besok kita seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Maka yang penting hari ini kita beramal, hari ini kita meninggalkan kemaksiatan, mudah-mudahan itu takdir kita, yaitu menjadi orang-orang yang ditakdirkan masuk surga. Makna dari hadis ini.
Maka kembali kepada pembahasan tadi, pendapat yang keempat disebut summas sabila yassara, kemudian jalan dan kemudian kami berikan kemudahan baginya, yaitu sabilul manafihi wa madarihi, yaitu jalan manfaat dan kemudaratannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pendapat yang kuat yang mana? Dari keempat pendapat ini, maka wallahu a'lam bishawab, pendapat yang pertama maknanya adalah dimudahkan al-khuruj min batni ummihi, keluar dari perut ibunya, keluar dari perut ibunya. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, summa amatahu fa aqbarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya lalu menguburkannya. Summa amata, Allah mematikan, fa aqbarah, Allah menguburkannya. Amata sudah jelas, walladzi yuhyi wa yumit, dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang lain kecuali malaikat hanya diberikan tugas. Adapun hak yang mematikan dan menghidupkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada yang lain. Lalu fa'akbarah, apa yang disebut fa'akbarah? Ja'ala lahu makanan liyuqbaru fihi, Allah yang telah menciptakan untuknya tempat agar dia dikuburkan di dalamnya. Kita dikuburkan di mana? Di bumi. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Allah yang maksudnya menguburkan itu naudzubillah, menggali lubang dan yang lainnya. Jadi akbaroh di sini maknanya Allah yang menciptakan tempat di mana seseorang akan dikuburkan. Wa makanul kubur, dan tempat kubur yusamma makbaroh, disebut makbaroh. Wa makburoh atau makburoh. Jadi kuburan bahasa Arabnya yaitu makbaroh atau makburoh. Ya, makbaroh atau makburoh. Summa amatahu fa akbarah fihi qaulan. Firman Allah summa amatahu fa akbarah, kemudian kami matikan dan kami kuburkan, ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, ja'alahu dha qabrin yudfanu fihi, Allah menciptakan untuknya kuburan yang dia dikubur di dalamnya. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, ja'ala man yakburuhu wa yuwarihi, Allah menciptakan siapa yang menguburkannya. Jadi pendapat yang pertama, summa amatahu fa akbara, kemudian Allah matikan dan Allah kuburkan. Akbara maknanya yang pertama Allah ciptakan kuburan untuknya. Yang kedua, Allah ciptakan orang yang menguburkannya. Beda enggak ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terhormat? Beda. Kuburan tempat dia ditaruh. Yang menguburkan orang yang membawa jenazahnya, orang yang menggali lubangnya lalu meletakkan dia di di dalam lahat atau syak. Lahat, ya kan? Di lahatnya. Agar kemudian dia tidak dalam maksud yang lain, agar kemudian tidak diambil bahaim, yaitu binatang buas, dan ingin memuliakan orang tadi. Jadi orang itu disebut atau mulia salah satunya apa? Dengan dikuburkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala al-Farra mengatakan ja'alahu makburan, Allah jadikan dia orang yang terkubur. Walam yaj'alhu mimman yulqa lis-siba wat thair, dan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan dia seperti orang-orang yang dilempar untuk dimakan binatang buas atau burung. Ada di daerah tertentu, kalau tidak salah Nepal, orang kalau mati itu diletakkan di atas bukit agar dimakan oleh burung pemakan bangkai. Jadi dicapik-capik itu jasadnya sampai kemudian habis. Itu merupakan sesuatu yang memuliakannya menurut mereka. Jadi kata Al-Farra, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia terkubur, dan ini tidak Allah ciptakan dia sebagai orang yang dilemparkan ke binatang buas atau dilemparkan ke segerombolan burung lalu kemudian memangsanya.
wala mimman yulqa fin nawawis, dan bukanlah orang yang dilemparkan atau diletakkan di peti-peti. Nawawis itu adalah peti yang terbuat dari batu. Mungkin seperti Fir'aun kan begitu, dimasukkan peti. Fir'aun petinya dari kayu atau dari batu? Batu ya? Kayu ya, dari kayu. Tapi ada juga suku-suku tertentu yang ada di Jazirah Arab, dia diletakkan di batu. Fal qabru mimman ukrima bihi al muslim. Ini poin yang penting. Dan kuburan itu adalah perkara untuk memuliakan seorang muslim. Orang muslim itu dimuliakan dari hidup sampai matinya. Salah satunya adalah dengan dikuburkannya dia. Ini dimuliakan. Jadi bukan diletakkan di atas pohon atau diletakkan di bukit-bukit lalu sampai muminya diawetkan. Kan ada di beberapa daerah masih Indonesia yang jasadnya diawetkan, dalamnya dibuang, jasadnya diawetkan berpuluh-puluh bahkan beratus tahun, nanti diganti baju setiap hari-hari tertentu. Ini untuk apa? Menurut mereka mengekalkan orang ini. Padahal kekal itu bukanlah jasad, melainkan kekal adalah amal. Kekal adalah amal. Seperti seseorang yang amalnya baik, maka Imam Malik mengatakan makana lillahi baq. Apa yang untuk Allah pasti kekal. Kita sedikit bahas tentang kekekalan ini agar kita tidak keliru. Imam Malik itu ketika menulis kitab Al-Muwatta, ada orang yang mengatakan kepada beliau, ngapain nulis Muwatta? Sudah banyak, maka kita kenal Muwatta'at. Dulu ada kitab Muwatta, namanya banyak, bukan cuma miliknya Imam Malik. Tapi Imam Malik ngapa nulis Muwatta? Padahal sudah ada buku Muwatta banyak. Apa kata Imam Malik? Maka nanillahi baq. Apa yang ditulis atau yang dilakukan karena Allah pasti akan kekal. Bukan berarti kita menuduh selain Imam Malik bukan karena Allah, tetapi ini menunjukkan ibrah untuk kita betapa ikhlasnya Imam Malik ketika menulis Muwatta. Hari ini kita pelajari kitab Al-Muwatta itu, kita pun kenal tetap kekal padahal beliau sudah meninggal dulu. Sudah meninggal, sudah lama meninggal, beribu tahun kan begitu. Tetapi hari ini kita masih kenal kitab beliau. Jadi maka lillahi baq, yang kekal adalah amalannya bukan jasadnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa fi hadhil ayah, maka kesimpulan dari ayat ini ya, dalam kitab Al-Iqlil fi istimbati tanzil, untuk mengambil istimbat dari Al-Qur'an. Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwasanya diantaranya adalah wujubu dafnil mauta, wajibnya mengubur orang yang meninggal, wajib dikubur. Karena summa amatahu fa'akbar, harus dikubur, nggak boleh diterlantarkan begitu saja. Oleh karenanya dalam adab seseorang tazhizul janais untuk mensegerakan, jangan ditunda-tunda, disegerakan. Kalau sudah meninggal sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Suara saya jadi bagus nih. Cek. Atau nggak perlu pakai ini saja? Baik. Cukup Pak ya. Suara saya insya Allah sudah kuat. Mudah-mudahan bisa bertahan. Jadi fa'akbarah di sini wajibnya seseorang mengubur, dan mengubur itu tidak boleh menggunakan idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Ini contoh saja, ada orang yang ngubur tapi menghambur-hamburkan harta. Kafan yang melebihi standar, kafan menggunakan kain sutra, ini tidak boleh menghambur-hamburkan harta, idha'atul mal. Atau menggunakan peti. Peti itu bukan miliknya kaum muslimin. Orang Islam itu menggunakan lahat yang kemudian ditutup dengan batu atau dengan kayu, ditutup, bukan dengan peti. Karena peti itu, harga peti berapa Pak Bu? Harga peti itu kayaknya puluhan juta harga peti itu. Maka sebenarnya peti itu masuk kepada idha'atul mal. Bahkan dalam madhab Syafi'i, peti itu idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Kita kalau mau jujur, madhab Syafi'i kan mayoritas kita. Oke, kita madhab Syafi'i, idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta.
Afdolnya bagaimana? Ya sudah, menggunakan kafan yang kafan tersebut sesuai dengan kebiasaan. Oleh karenanya ada yang menarik dari Agus Salim. Beliau seorang pahlawan dan seorang pejuang Islam. Ketika anaknya meninggal, apa yang beliau lakukan? Nggak punya kafan. Akhirnya yang untuk menghalangi nyamuk namanya selambu atau kelambu, Pak? Selambu. Nah itu khawatir saya salah ngomongnya. Kafan. Lalu ditawarkan, ini ada kafan. Apa kata Agus Salim? Yang masih bagus untuk yang hidup saja. Jadi yang meninggal nggak mau pakai ini. Karena orang meninggal yang penting ditutup. Maka dikatakan dalam kitab Al-Yaqut Syarah Al-Yaqut An-Nafis, haknya mayit itu di dalam kafan itu ada 4 hak. Yang pertama haknya Allah, harus ditutup auratnya, dubur dan kubul. Kemaluan dan dubur itu haknya Allah, harus tutup. Yang kedua haknya mayit, ditutup seluruhnya. Ditutup seluruhnya itu haknya mayit. Lalu yang ketiga hakul ghurama, haknya orang yang dia hutangi. Jangan sampai hutang belum dibayar tapi kafannya mewah. Yang keempat hakul warasah, haknya ahli waris. Jadi ahli waris misalkan orang yang tidak mampu tapi bapaknya mampu, namun apa? Dikuburkan menggunakan kain yang mewah sehingga ahli warisnya tidak mendapatkan hak yang maksimal dari bapaknya. Maka urutannya pertama hakullah, ini harus ditunaikan. Hakul mayit harus juga ditunaikan. Setelah itu hakul ghurama dan hakul warasah, maka ini boleh ditunaikan jika ya perkara-perkara yang lain masih bisa untuk kemudian dikalahkan. Hakul ghurama tidak punya hutang, hakul warasah dia mungkin mampu untuk itu, maka itu tidak mengapa. Tetapi tadi tidak boleh idha'atul mal. Jadi kembali kepada tadi fa'akbarah, menunjukkan bahwasanya seorang itu wajib untuk dimakamkan. Wa asyara ila ijabil mubadarati ila tazhizi bil fa al muqbalah fi qawlihi, maka ada huruf fa, summa amatahu fa akbarah, ada huruf fa di sana. Fa ini maknanya apa? Ada sebuah isyarat untuk disegerakan. Kalimat fa itu maknanya segera. Fa akbarah, fa sholli li rabbika wanhar atau fanhar. Tapi sebelumnya fa sholli apa wasolli? Cepet sholatnya, disegerakan sholatnya, kemudian nyembelih. Jangan ditunda sampai ba'da atau sebelum duhur. Karena sholat id itu boleh di waktu duha. Waktu duha itu kan sebelum duhur, waktu duha jam 11 siang. Tapi Allah katakan sholat, segerakan sholat, setelah itu kemudian menyembelih. Dan menyembelih itu waktunya tanggal 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Jadi di sini ada fa, maknanya segera untuk dikuburkan. Wal ikbar, dan menguburkan, ja'luka lil mayyit qabran wa i'ta'ukal qatil li ahlihi liyadfinuhu. Dan al-ikbar, fa'akbar itu apa? Engkau menjadikan untuk si mayit berupa kuburan dan memberikan al-qatil, siapa qatil? Orang yang terbunuh di medan perang, kepada keluarganya untuk dimakamkan. Jadi kalau misalkan nanti kita diberikan oleh Allah atau misalkan ada kesempatan perang, kita ditakdirkan untuk perang, ada yang meninggal, maka yang pertama kali ataupun yang kita dahulukan orang yang meninggal ini kalau bisa diantarkan kepada keluarganya, dimakamkan oleh keluarganya. Tapi kalau tidak memungkinkan kuburan di situ, namun jika keluarganya jauh, afdolnya seorang dikuburkan di tempat di mana dia meninggal. Ini afdolnya, seorang dikuburkan di mana atau dia meninggal dunia. Ini afdolnya. Meninggal di Mekah, sudah dimakamkan di Mekah. Meninggal di Jakarta, dimakamkan di Jakarta. Namun hari ini kenapa dipindah? Jakarta kadang-kadang selektif, apalagi kemudian harus bayar sekian-sekian, kan begitu. Ini lebih memberatkan untuk keluarga si mayit. Sudah dapat susah, musibah, tambah disusahkan. Maka ini pentingnya Pemda mungkin ya untuk bisa menyelesaikan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai jam berapa ini? Kita lanjutkan dulu. Summa idza syaa'a ansyarah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ke-22, kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Ya, jika Allah menghendaki, ansyarahu, Allah akan membangkitkan dia, menghidupkan yang kedua kalinya. Ansyarahu diartikan ahyahu ba'da mautihi, Allah hidupkan dia setelah kematiannya. Kita sudah bahas bagaimana seorang meninggal dunia lalu dimakamkan, setelah itu ada tiupan yang pertama ya untuk menghancurkan alam semesta, yang kedua kemudian membangkitkan mereka. Dan yuhsyarun nas, ya manusia kemudian digiring ala ardin baydha, di bumi yang berwarna putih. Ya, summa idza syaa angsyara, kemudian jika Allah Subhanahu wa taala mau, Allah akan bangkitkan, dan tentu ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ansya'allahul mayyita ay ahyahu, Allah menghidupkannya. Cuma yang dirahmati Allah, Allah kemudian lanjutkan, kalla lamma yaqdima amarah. Ya, dalam ayat yang ke-23, sekali-kali jangan dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia perintahkan kepadanya. Maka di sini kalla lamma yaqdima amarah ada dua pendapat. Yang pertama, annahul kafir lam yaf'al ma umira bihi. Pertama maknanya orang kafir. Kalla lamma yaqdima amarah, orang belum melakukan apa yang diperintahkan, yaitu orang kafir belum melakukan apa yang diperintahkan kepadanya untuk taat dan beriman kepada Allah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini umum untuk seluruh manusia. Karena setiap manusia pasti ada yang lalai. Kita orang yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa istiqomah, namun tetap ada satu atau dua bahkan banyak hal kita belum bisa melakukan itu. Ada yang lalai dari kita. Oleh karenanya Rasul mengatakan, istaqimu walang tuhsu, istiqomahlah tetapi kalian tidak akan mungkin bisa untuk melakukan semuanya. Ada jamaah yang pernah melakukan semuanya? Tidak ada. Karena kalau ada berarti Rasul dusta. Ya, istaqimu, ya kan? Walang tuhsu, tidak akan mungkin ada. Maka ini Rasulullah SAW menunjukkan kejadian yang hakikatnya dan tentunya kabar yang sudah terjadi dari umat-umat sebelumnya dan umat-umat yang akan datang. Atau sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa. Maka dari makna yang kedua, kalla, ya sekali-kali jangan, lamma yaqdima amara, dia belum melakukan apa yang diperintahkan, yaitu bisa berarti orang kafir, dia belum taat dan beriman, dan bisa berarti ini orang beriman, orang Islam yang belum memaksimalkan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ini dua makna yang bisa kita ambil ibrah dari keduanya. Cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falyanzuril insanu ila tu'ami. Ini tema yang lain, insya Allah mungkin kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi pertemuan kita di malam hari ini yaitu ayat ke-17 sampai ayat ke-23. Kami bacakan ulangi lagi, yaitu Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara summa as-sabila yassara summa amatahu fa'akbara summa idza syaa'a ansyara kalla lamma yaqdima amara. Maka kita tidak boleh berhenti kalla lamma yaqdima, enggak boleh, karena kalla di sini wakofnya wakof qabih. Ya, kala berhenti di sini, bukan yang lain. Yang ini wakofnya wakof qabih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan cukup dari apa yang kita bahas di malam hari ini. Hanya 7 ayat, tetapi mudah-mudahan bisa kita amalkan. Sebagaimana sahabat, kalau belajar atau ngafal itu 10 ayat, 10 berhenti amalkan. Makanya nggak rampung-rampung. Kapan hafidnya? Al-Baqarah aja 3 tahun.
Ini luar biasa, 2 tahun hafid Quran, nggak apa-apa, nggak salah juga, ya, nggak salah juga. Tetapi Umar bin Khattab 3 tahun Al-Baqarah, cuma 3 tahun. Ini juga bukan dalil bagi orang yang nggak ngapal-ngapal. Saya kenapa nggak hafid Umar bin Khattab aja? Nah, ini juga salah yang seperti ini. Udah nggak kayak Umar bin Khattab, nggak hafid lagi, kan? Rosib lagi kalau pas tahfidz Quran, ini kan masalah. Allah taala alam bisawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.